Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginalda Fatinisa, NPM 1903-201-0054, dan partner saya Ardana Ramadan, NPM 1903-201-0165. Di sini kami dari Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri, Praktikum Sistem Informasi Manajemen tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi modul 3 yaitu Dreamweaver. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih Dreamweaver itu. Di sini sejarah Dreamweaver. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver keluaran Macromedia. Adobe Dreamweaver dirilis pada tanggal 21 April 2012. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Versi terakhir keluaran Adobe System adalah versi 10 yang ada dalam Adobe Creative Suite 4, sering disingkat Adobe CS4. Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengolah sistem web maupun halaman web. Dengan editor visual, what you see is what you get. Bila mana kita menyukai menuliskan dengan kode-kode HTML secara manual atau lebih menyukai bekerja dengan lingkungan secara visual dalam melakukan editing, Dreamweaver membuatnya menjadi lebih mudah dengan menyediakan tool-tool yang berguna dalam peningkatan kemampuan dan pengalaman kita dalam mendesain web. Kelebihannya itu ada beberapa. Yang pertama, mempunyai banyak tema atau template. Yang kedua, mempunyai fitur preview atau live view. Yang ketiga, mudah dioperasikan bagi pemula. Dan yang terakhir, interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam kode HTML. Selanjutnya ada bagian-bagian dari Dreamweaver. Adobe Dreamweaver menyediakan 3 macam tampilan. Yang pertama, code view, yang kedua, design view, dan yang terakhir, split view. Code view ini cocok untuk para programmer yang terbiasa dengan kode-kode pemrograman web. Sedangkan yang desain cocok untuk para desainer yang terbiasa dengan visual. Jika ingin menggunakan keduanya, bisa memilih split view. Saat pertama dijalankan, tampilan awal atau starter page dari Adobe Dreamweaver adalah seperti yang dilihat di gambar 3.1 ini. Bagian-bagiannya pada starter page itu pertama ada Open a Recent Item yang merupakan alternatif untuk membuka file atau recent file. Untuk membuka file, pilih Open pada starter page. Terus yang kedua ada Create New, digunakan untuk membuat halaman web baru. Terus ada Document Toolbar, berisi tombol yang digunakan untuk mengatur layar kerja dokumen, di antara Show Code View, Show Code, and Design View, and Show Design View. Lalu ada menu bar yang terdapat pada Dreamweaver yaitu File, Edit, View, Insert, Modify, Format, Comments, Type, Window, dan Help. Lalu ada Workspace Switcher, berfungsi untuk mengubah atau mengatur jadwal jendela kerja sesuai keinginan, sehingga memudahkan kita dalam membuat halaman web. Tampilan yang terdapat di dalamnya itu antara lain mode designer, classic, coder, dan lain-lain. Selanjutnya ada panel group yang berfungsi untuk membantu dalam mengedit suatu halaman web. Lalu ada text selector untuk menampilkan teks HTML dari objek yang terseleksi. Lalu ada property inspector untuk mengatur atau mengedit properti objek-objek yang ada pada halaman web. Dan terakhir ada dokumen Windows yang menampilkan dokumen dari halaman web yang aktif atau dokumen yang sedang diedit. Pada dokumen Windows terdapat di toolbar yang menampilkan jumlah halaman, fasilitas zoom, dokumen toolbar, dan text selector. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana sih cara penggunaan web yang sudah kami buat ini, akan dijelaskan oleh partner saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai perjalanan website yang sudah kami buat. Di sini dapat dilihat yaitu tampilan awal dari website kita, yaitu tentang sistem penyewaan lapangan badminton. Di sini ada tampilannya, ada gambar atau display picture yang kami gunakan. Lalu di tampilan awal ini ada tombol home, ada login, ada help, dan ada about. Di sini juga ada kalimat untuk pembuka website, yaitu selamat datang di sistem penyewaan lapangan badminton. Dan juga ada yang kami buat, yaitu tweet by Gina dan Hana 2021 yang menjelaskan bahwa
website ini dibuat oleh Gina dan Nana pada tahun 2021. Jadi ini tampilan home-nya, dan juga jika kalian penasaran mengenai website ini bisa dilihat melalui menu About. Ya, di sini kami juga menjelaskan apa sih website penyewaan lapangan badminton itu. Jadi di sini kami adalah penyedia jasa penyewaan lapangan badminton yang paling terpercaya. Dan penyewaan ini menyediakan berbagai macam fasilitas yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dengan harga yang merakyat. Lalu tagline kita, tunggu apa lagi, salam olahraga. Seperti itu. Dan juga jika kalian menemui kendala pada saat login seperti ini, nah itu kalian bisa melalui kontak CP yang kami sediakan di menu help seperti ini. Jadi mungkin bisa pada saat kita meng-cancel penyewaan lapangan badmintonnya, atau mungkin berganti jam, berganti hari, dan lain sebagainya. Dan juga jika tidak ada kendala bisa langsung saja ke login. Jadi saya dulu ini. Yang pertama-tama kita masukkan username. Jadi username-nya jika kalian sudah terdaftar dalam database kita, kalian tinggal langsung inputkan data diri saja. Jadi langsung ke mengisi username dan password. Jadi seperti ini. Misalnya nama kalian. Lalu passwordnya sesuai dengan keinginan kalian. Dan di sini juga kami menyediakan opsi untuk tidak terlihatnya password agar tetap menjaga kerahasiaannya. Oke, sudah kalian submit. Nah, di sini akan ada tampilan input dan data. Jadi untuk input yaitu data-data dari si yang pengakses, entah itu di bagian penyewanya, pemiliknya, lapangannya, surat perizinannya, sampai ke notanya. Lalu setelah diinput, pasti hasil inputnya akan masuk ke data. Dari penyewa ke data penyewa, input ke pemilik menuju ke data pemilik, input lapangan menuju ke data lapangan, input surat perjanjian menuju data surat perjanjian, dan input nota menuju ke data nota. Jadi seperti ini data penyewa. Nah, kalian bisa menginputkan input pendudukan, ID, nama, nomor telepon, dan alamat. Jadi misalnya seperti ini. Kita ambil contoh yang di NIK-nya ini 8, lalu ID-nya 5, namanya atas nama Herli, nomor telepon, lalu alamat. Lalu setelah semua hal-hal yang perlu diinput sudah terpenuhi, kalian bisa langsung ke insert record. Nah, jika sudah ke insert record, kalian bisa kembali lalu melihat ke data penyewa. Nah, seperti ini. Jadi di sini kami juga sudah menginput beberapa penyewa yang sebelumnya kami inputkan. Itu seperti yang tertera pada tampilan ini. Setelah itu, mungkin jika kalian ingin menginput lagi, kalian bisa tekan tombol input lagi, dan jika tidak, kalian bisa kembali. Lalu ada input pemilik. Nah, tampilan input pemilik seperti ini. Nama pemilik, ID, nomor telepon pemilik. Jadi nama pemilik, misalnya Ardana Ramadhani.
ID-nya lalu ada nomor telepon pemilik. Jika sudah, kalian insert record. Lalu jika sudah, kalian bisa lihat pada data pemilik. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada ya nama pemilik atas nama rekan-rekan dan ID yang tertera seperti ini dan nomor telepon yang tertera pada tampilan ini. Dan juga kita bisa menginputkan nama-nama pemilik yang kita, dan selanjutnya kita dapat menginputkan nama-nama pemilik lain dan juga beserta ID dan nomor telepon pemiliknya. Dan ada menu input lagi jika kalian perlu menginputkan seseorang lagi, dan juga kita bisa kembali untuk mengecek atau mengisi data lainnya seperti yang selanjutnya ini, yaitu kita menuju ke input lapangan. Ini di sini pada input lapangan ada nomor lapangan, ID, ukuran, dan fasilitas. Nah, di sini nomor lapangan kita bisa isi di nomor lapangan 23. Lalu ID-nya kita kosongi, terus ukurannya 13 kali 13. 13 kali 13. Lalu fasilitasnya free pijat. Kita pilih itu. Lalu fasilitasnya free pijat. Lalu kita kembali insert record. Ya sudah, kalian dapat mengeceknya ke data pemilik, data lapangan. Nah, bisa dilihat di sini nomor 23 dengan ukuran 13 kali 13 dengan fasilitas free pijat. Nah, kalian juga dapat menginputkan nomor lapangan lain dengan ukuran yang kalian kehendaki serta fasilitas yang kalian ingin pilih. Seperti ini. Lalu jika ingin menambahkan fasilitas atau ukuran lapangan dengan nomor lapangan yang berbeda juga, kalian dapat menginputkan kembali seperti ini. Dan selanjutnya kita ke surat perjanjian. Jadi di menu input surat perjanjian ada tanggal surat, lama penggunaan, nomor surat, nomor lapangan, dan juga tanggal penggunaan. Di sini coba kita isi ya. Nah, sini ada tanggal surat 19 Desember 2021 misalnya. Lama penggunaan sekitar 2 jam. Lalu nomor surat 3635. Nomor lapangan kita kosongi dan tanggal penggunaannya yaitu 21 Desember 2021. Lalu kita insert record. Nah, jika sudah, kalian bisa mengecek pada data surat perjanjian. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada tanggalnya, ada lama penggunaannya, nomor surat, juga tanggal penggunaan. Dan juga kalian bisa menginputkan di tanggal-tanggal lain dengan lama penggunaan yang berbeda, pasti akan mendapatkan nomor surat yang berbeda, dan juga pastinya ada jeda atau estimasi waktu antara tanggal surat dengan tanggal penggunaan. Jika kalian ingin menambahkan data untuk membooking lapangannya, kalian bisa input lagi seperti ini. Kita next ke nota. Jika kalian sudah
mengisi data penyewa, lalu kita sudah mengetahui data-data pemilik, lalu mendapatkan nomor lapangan yang menghasilkan surat perjanjian, dan nantinya akan diberikan sebuah nota atau bukti pembayaran. Di nota ini ada nomor nota, nomor surat, nominal, serta tanggal nota. Jadi kita coba isi nomor nota. Di sini ada 14022. Dengan nomor surat kita kosongin, lalu nominalnya 100.000, lalu tanggal nota 4 April 2021. Nah, setelah itu kalian insert record. Setelah itu kalian dapat mengeceknya pada data nota. Nah, di sini bisa dilihat nomor nota dengan kertas 022 dengan nominal 100.000 dan tanggal nota 4 April 2021. Kalian juga bisa mendapatkan nota-nota lain jika ingin membooking lapangan di hari lain juga dengan nominal yang sama setiap harinya, dan juga pastinya dengan tanggal nota yang berbeda-beda. Jika kalian ingin membooking lagi atau menyewa sebuah lapangan kembali, kalian bisa tekan tombol input lagi dan mengisi data-data kembali. Jadi sekian yang bisa kami paparkan mengenai mekanisme untuk menjalankan web yang sudah kami buat. Dan juga saya akan mengembalikan ke rekan saya mengenai hasil laporan mengenai web yang sudah kami buat. Nah, selanjutnya di sini akan saya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Terutama di sini ada output program sistem informasi persamaan lapangan badminton. Nah, tampilan home.php-nya itu seperti ini. Terus lanjut di sini ada home, login, help, about, penyewaan lapangan badminton, gambar lapangan badminton. Selamat datang di sistem penyewaan lapangan badminton create by Gina dan Dana 2021. Ada tampilan login.php, itu pertama kan mesti kita klik login sehingga muncul seperti ini, username, password, dan submit. Terus selanjutnya ada tampilan help.php, itu jika mencari lab help ini akan muncul mendapati masalah, info lebih lanjut bisa menghubungi kontak di bawah ini, CP, nomor telepon yang tertera. Tampilan about.php itu about yang di sini. Kami adalah penyedia jasa penyewaan lapangan badminton yang paling terpercaya. Penyewaan ini menyediakan berbagai macam fasilitas yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dengan harga yang merakyat. Lalu tunggu apa lagi? Salam olahraga. Jadi ini mempromosikan dari penyewaan ini. Lalu selanjutnya ada tampilan gagal jika passwordnya salah. Di sini ada password Anda salah, silakan login ulang. Lalu ada tampilan sukses, jika sukses login akan muncul seperti ini, yaitu ada input data penyewa, pemilik lapangan, perjanjian, dan nota. Ada tampilan penyewa.php itu masukkan nick, ID, nama, nomor telepon, dan alamat, lalu pencet insert recordnya. Untuk pemilik.php, nama pemilik, ID-nya pemilik, terus nomor telepon pemilik, lalu insert record agar tersimpan datanya. Untuk tampilan input lapangan.php, ini ada nomor lapangan, ID lapangan, ukuran, fasilitas, lalu insert record. Untuk input surat perjanjian ada tanggal surat, lama penggunaan, nomor surat, nomor lapangan, dan tanggal penggunaan. Dan untuk tampilan input nota, itu ada nomor nota, nomor surat, nominal, dan tanggal nota. Ini adalah tampilan data penyewanya yang ada. Ini data pemilik yang ada. Lalu di sini ada tampilan data lapangannya, data surat perjanjian, dan data nota. Terus
Serta ini ada terakhir tampilan logout, yaitu jika sudah selesai, terima kasih dan salam olahraga. Nah, sekarang masuk ke analisis outputnya. Adapun output program pada sistem informasi persewaan lapangan badminton adalah sebagai berikut. Analisa output tampilan home. Pada tampilan home, berisi kolom yang berisi selamat datang di sistem penyewaan lapangan badminton. Untuk tampilan login, berisi kolom username dan password dari admin untuk masuk ke sistem informasi persewaan lapangan badminton. Untuk tampilan help, berisi kolom yang bertuliskan mendapati masalah. Info lebih lanjut bisa menghubungi kontak di bawah ini. CP, nomor telepon yang tersedia. Lalu ada tampilan about yang berisi kolom kami adalah penyedia jasa penyewaan lapangan badminton yang paling terpercaya. Penyewaan ini menyediakan berbagai macam fasilitas yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dengan harga yang merakyat. Lalu tunggu apa lagi? Salam olahraga. Untuk tampilan sukses dan gagal, tampilan sukses berisi kolom home, logout, help, dan about. Sedangkan tampilan gagal berisi tulisan password Anda salah, silakan login ulang. Terus untuk analisis output penyewa itu terdapat berisi nick, ID, nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk input pemilik berisi nama pemilik, ID, dan nomor telepon pemilik. Untuk input lapangan berisi nomor lapangan, ID, ukuran, dan fasilitas. Untuk input surat perjanjian terdapat tanggal surat, lama penggunaan, nomor surat, nomor lapangan, dan tanggal penggunaan. Untuk tampilan input nota, nomor surat, nominal, dan tanggal nota. Untuk penyewa, berisi nick penyewa, ID penyewa, nama penyewa, nomor telepon, dan alamat. Untuk data pemilik, berisi nama pemilik, ID, dan nomor telepon pemilik. Untuk data lapangan, berisi nomor lapangan, ID, ukuran, dan fasilitas. Lalu untuk data surat perjanjian, berisi tanggal surat, lama penggunaan, nomor surat, nomor lapangan, dan tanggal penggunaan. Tampilan data nota berisi nomor nota, nomor surat, nomor nominal, dan tanggal nota. Sedang terakhir untuk tampilan logout berisi terima kasih dan salam olahraga. Dan sekarang masuk ke bab kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Dalam website penyewaan lapangan badminton, pada tampilan index.php terdapat menu home, login, help, dan about, yang dapat digunakan admin untuk mempermudah juga dalam melakukan pendataan persewaan lapangan badminton maupun lainnya. Yang kedua, dalam website persewaan lapangan badminton, pada tampilan index.php terdapat menu home, login, help, dan about, yang dapat digunakan admin untuk mempermudah juga dalam melakukan transaksi dengan pelanggan. Terdapat banyak penggunaan dari Dreamweaver sendiri, salah satunya yang diterapkan pada model ini, yaitu pembuatan website sederhana dengan menyediakan fitur-fitur yang cukup lengkap dan memudahkan penggunanya bagi pemula. Pada tampilan home.php berisi menu home, login, help, about, dan kalimat selamat datang di sistem penyewaan lapangan badminton. Pada tampilan help berisi menu home, login, help, about, dan kalimat mendapati masalah. Info lebih lanjut bisa menghubungi kontak di bawah ini. Pada tampilan about berisi menu home, login, help, about, dan kalimat kami adalah penyedia jasa penyewaan lapangan yang paling terpercaya. Penyewaan ini menyediakan berbagai macam fasilitas yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dengan harga yang merakyat. Lalu tunggu apa lagi? Salam olahraga. Dan terakhir pada tampilan login.php berisi username, password, dan login. Selanjutnya ada saran. Adapun saran yang diberikan pada modul Dreamweaver ini yaitu pertama, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan secara rinci untuk memunculkan panel-panel data Dreamweaver sehingga panel properties untuk mewarnai background tabel karena beda versi Dreamweaver akan beda tampilannya. Yang kedua, sebaiknya laboratorium menyediakan sesi tanya jawab dalam live streaming YouTube sehingga komunikasi menjadi lebih interaktif. Dan yang ketiga, sebaiknya laboratorium menyediakan aplikasi baik SAM-PP dan Dreamweaver yang compatible dengan semua device. Yang terakhir, yang keempat, sebaiknya laboratorium menentukan versi Dreamweaver yang harus dipakai karena jika memakai Dreamweaver versi yang lebih baru, tampilan klasik akan hilang. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami, kelompok 61. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.